Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Oleh karena menguasainya ketidaktahuan dengan nikmat Allah, kecuali ketika tiada lagi itu nikmat, dan tersia-sianya syukur atas nikmat dari seorang hamba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memandang kepada orang yang lebih rendah daripada kita, agar kita tidak menghinakan nikmat Allah yang ada pada kita. Ujar Nabi, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Ujar Nabi, itihi, pandang orang yang lebih susah daripada kamu, orang yang lebih jelek daripada kamu. Jangan kamu pandang orang yang kaya daripada kamu. Jangan kau pandang orang yang lebih tampan, yang lebih cantik daripada kamu. Maka itu pasti kamu tidak akan menghinakan, merendahkan nikmat Allah. Kita ini berisi sepeda motor, merasa kada berharga. Kenapa? Terpandang nang berisi motor terus. Nah, terpandang nang berisi mobil terus. Kiri kanan orang berisi mobil, seorang berisi kendaraan. Rasa kada ada harganya, rasa kada ada nikmatnya. Nah, Rasulullah ada memberiakan itu. Sepeda motor itu nikmat, jangan dilicihkan, jangan dihinakan, itu nikmat Allah. Ya, Nabi suruh pandang yang di bawah, nang bersepeda, nang berjalan batis, supaya ada rasa sugih dengan sepeda motor itu. Nah, supaya merasa nikmat ini besar, nikmat sepeda motor ini. Kalau kita pandang nang bersepeda. Nah, selama kita selalu memandang yang di atas, memandang yang lebih kaya, nah, kita kada akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa mensyukuri. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallah alaikum. Wa kadzalika al-faqir yakunu mashuban bil huduri wal fikrati wan nazrah fala ya'zumu an indahu qadruha fa idza asabathu al-ghaflah wa raja'a ila al-hissi wa faqada qalbah arafa qadra ma kana indah fa idza lataja'a wa tarra ila Allah radda ilaihi ma salabah. Demikian pula seorang ahli ibadah, seorang salik yang selama ini dia bisa khusyuk, yang selama ini dia bisa hadir hati di hadapan Allah, yang selama ini dia bisa tafakkur. Nah, maka perkara-perkara itu kada akan menjadi besar nilainya di sisinya. Ini khusyuk itu sudah biasa, khusyuk aja sembahyangnya. Ini tafakur aja. Nah, sudah jadi kebiasaan. Maka akhirnya itu rasa kecil baginya. Rasa kecil baginya. Nah, begitu Allah tarik khusyuk daripada dirinya, Allah tarik kehadiran hati daripadanya, kembali dia berpikir kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, hanyar tahu, oh dulu aku khusyuk sembahyang, kenapa sekarang kada lagi? Dulu hatiku selalu ingat kepada Allah, sekarang kenapa lalai terus? Nah, bila orang seperti ini merasakan demikian, lalu dia berharap kepada Allah agar dikembalikan khusyuknya, haudurnya, fikirnya, Allah kembalikan kepada yang pernah dia tarik itu. Nah, jadi kalau orang itu selalu baik saja, selalu jalan yang lurus saja, ini kada merasa bahwa dia itu dipelihara Allah. Nah, kada merasa itu dibimbing oleh Allah.
Karena selalu baik, selalu takwa. Ini kada merasa bahwa dia dipelihara oleh Allah. Nah, begitu tergelincir kepada kemaksiatan, begitu gugur dalam dosa, hanyarnya sadar betapa besarnya pemeliharaan Allah selama ini. Buktinya begitu Allah kada memelihara, dia jatuh dalam maksiat. Nah, kalau dia minta kepada Allah agar dipelihara lagi, Allah akan kembali memeliharanya. Itu hanya Allah menampakkan, memperkenalkan bahwa dia selama ini bisa takwa, bisa beribadah, dipelihara oleh Allah. Nah, kalau kata dipelihara, dia akan gugur. Nah, ini termasuk nikmatul batinah, nikmat yang batin. Nikmat yang batin. Lurus dia hidupnya. Maksiat terhindar, melakukan taat mudah. Nah, ini orang ditolong oleh Allah. Nah, kalau kayak itu aja terus menerus, ini kada merasa nikmat pertolongan Allah itu. Ada merasanya. Begitu jatuh maksiat, begitu hilang khusyuk dalam sembahyang, hanya sadar, oh, sekarang aku sudah kada ditolong Tuhan lagi, sehingga aku maksiat. Sekarang khusyukku sudah ditarik oleh Allah, sehingga hilang. Nah, hanya tahu nikmat pada ditolong oleh Allah. Kalau dia minta kembali, minta dikembalikan nikmat itu, maka Allah pun akan mengembalikan lagi nikmatnya itu. Allah cuma hanya sekedar memperkenalkan kepadanya nikmat pertolongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qila inna Allah ta'ala yaqul li Jibril, ya Jibril, insah halawata mahabbati min qalbi abdi akhtabirhu. Ujar Tuhan, wahai Jibril, hapuskan manisnya kecintaanku dari hati hambaku. Orang ini dulunya manis beribadah kepada Allah. Orang ini dulu taat kepada Allah, hatinya selalu kepada Allah. Nah, ujar Tuhan, wahai Jibril, aku hendak mempraktikkannya supaya kamu tahu. Hapus di hatinya kecintaan itu. Fayansahu Jibril halawatal mahabbah min qalbi dzalikal abdi. Allah hapus di hatinya kecintaannya. Nah, sehingga ibadahnya jadi hambar. Hati kenapa selalu hendak maksiat, beribadah malas. Dihapus Tuhan mahabbah dalam hatinya kepada Allah. Dulunya rajin beribadah, dulunya nikmat, lezat beribadah, karena dihapus oleh Allah, sekarang hambar. Sekarang kenapa hati hendak merancang-rancang maksiat, dulunya takut. Nah, ini Allah menyuruh Jibril, hapus ya Tuhan mahabbah dalam hatinya. Nah, begitu dihapus oleh Jibril, faiza huwa tarab, maka si hamba ini berguncang. Nah, ini berguncang. Wa tadarra'a wa lataja' wa baka. Maka dia menangis, si hamba ini menangis, mohon kepada Allah agar jangan dihapus kecintaan dari hatinya, kecintaan kepada Allah. Yaqulullah ta'ala li Jibril, Allah berkata bagi Jibril, rudda alaihi halawata mahabbati faqad wajadtuhu sadiqa. Jar Tuhan, wahai Jibril, kembalikan mahabbah itu ke dalam hatinya, aku mendapati dia orang yang benar. Nah, dia orang yang benar. Nah, jadi begitu ini merasa sembahyang sudah kada khusyuk lagi, merasa sekarang hati kenapa cenderung kepada keduniaan, kenapa sekarang wirid dulu yang tak baca sekarang kada tak baca lagi, ini gelisah. Nah, gelisah hatinya, berdoa kepada Allah agar dikembalikan segala kebaikan-kebaikan yang sudah ada, khusyuk supaya kembali, rajin ibadah supaya kembali. Nah, Allah kembalikan lagi. Berarti Tuhan, hambaku ini bujur-bujur beribadah kepadaku,
Buktinya begitu ku cabut, nah dia berguncang, dia menangis karena kehilangan nikmat-nikmat yang batin tadi. Nah, wa idza nasakha halawatal mahabbah min qalbil abdi falam yabtahil wa lam yatadarra. Nah, apabila Allah mencabut kecintaannya dalam hati seseorang, dulunya ketujuh beribadah, dulunya ketujuh menuntut ilmu, dulunya cinta kepada orang salihin, dulunya sosial, dulunya baik, sekarang berbalik. Nah, dulu suka akhirat, sekarang keduniaan. Dulu anti maksiat, sekarang suka dengan maksiat. Dulu beribadah nyaman, sekarang kada nyaman. Walam yatadarra. Tapi dia kada minta kepada Allah agar dikembalikan seperti semula. Dirasakannya aja. Dirasakannya, ditarusakannya aja. Dulunya ketujuh membaca Quran, sekarang kada, ditarusakannya. Dulu sembahyang khusyuk, sekarang kada, dibiarakannya aja. Dulunya ketujuh orang salihin, sekarang kada, diliatakannya aja. Kada mohon kepada Allah supaya kembali seperti keadaan dahulu. Lam yaruddu ilaihi syai'a. Allah pun kada akan mengembalikan lagi itu. Nah, Allah kada memberi lagi. Bila kita kada minta sesuatu nang hilang itu, Allah kada memberi lagi. Wasalabahu zatilkal halawah, dan Allah cabut akan dia itu manisnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau semalam kita sembahyang khusyuk, semalam kita rajin beribadah, hari ini kada, berarti mahabbah dikurangi Tuhan. Nah, lakasi kita minta kepada Allah agar kembali macam semalam. Jangan berlarut. Semalam kenapa hati bagus? Sembahyang nyaman semalam, untuk membaca Quran nyaman, menuntut ilmu nyaman. Kenapa hari ini serba malas? Nah, lakasi aja minta kepada Allah agar dikembalikan keadaan macam semalam. Bila kada macam itu, Allah akan memberi lagi. Kayak semalam itu. Nah, bila Allah tarik, sudah kita kada minta, Allah kada memberi. Lam yarudda ilaihi syai'a wa salabahu tilkal halawah. Allah akan tidak mengembalikan lagi kepadanya sesuatu. Allah cabut daripadanya kecintaan itu. Wal iyadzu billah, berlindung dengan Allah minas salbi ba'dal ata, daripada ditarik sesudah dikasih. Nah, jadi ini pelajaran kita semuaan. Bila kita hari ini nyaman beribadah, esok pina ubah, minta kepada Allah kembali akan kayak semalam. Nah, supaya Allah mengembalikan keadaan kita yang dulu nyaman. Lagi anum dulu kenapa? Lagi anum bagusnya. Ketujuh nuntut ilmu, lagi anum. Tiap malam baca surah-surah Al-Quran. Sudah tuha kenapa pina kulir? Pina ketujuh keduniaan pikiran. Ini ada masalah. Ini ada mahabbah yang sedikit ditarik oleh Allah. Bila kada minta dikembalikan sampai mati, Allah kada memberi lagi. Nah, itu yang kita berlindung daripada Allah, daripada nikmat yang sudah dikasih dan ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.